Marangi. Jualan apa? Marangi sapi. Apa? Sate Marangi sapi. Sate Marangi sapi. Marangi sapi. Di daerah mana jualannya? Di daerah Bojong Herang Kota. Jadi di pinggir jalan atau di tengah jalan? Di pinggir jalan, di teras rumah. Oh, di teras rumah. Biasanya tuh cuman sekarang maksudnya ruko atau di rumah di teras. Oh, rumah di teras. Ya. Itu jualannya cuman seminggu 2 kali. Hari Kamis pengajian ibu-ibu, hari Minggu panggilan bapak-bapak. Yang maksudnya mau buka tiap hari supaya rame. Alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Tempatnya di situ juga. Tempat di situ juga, nggak kontrak nggak ya Pak di situ. Oke. Itu rumah bukan ruko. Bukan, rumah biasa. Maunya ruko. Oh, kebetulan di depan tuh Ayam Amar mau dijual. Nawarin ke saya maunya 2,5 M. Minta berapa? Mintanya 2,5 M. 2,5 M. 2,5 M. Oke. Alhamdulillah gitu. Harus kebeli. Pasti. Jadi gini ya Pak, saya udah ajarin tadi malam ya. Kalau pengen hajatnya terkabul, hitungannya hari, paling lama minggu, paling lama bulan, nggak sampai tahun. Paksain bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Isrul Surya dari Cianjur. Dari Cianjur. Bojong Herang, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Kota. Ya. Naros Pak Haji. Naros artinya apa? Nanya. Oh, nanya. Sunda. Iya. Nanya. Naros, nanya. Iya Pak Haji. Begini Pak Haji. Ya. Saya ini kan usahanya turun terus. Jualannya jualan Marangi. Jualan apa? Marangi sapi. Apa? Sate Marangi sapi. Sate Marangi sapi. Di daerah mana jualannya? Di daerah Bojong Herang Kota. Jadi di pinggir jalan atau di tengah jalan? Di pinggir jalan, di teras rumah. Oh, di teras rumah. Biasanya tuh cuman sekarang maksudnya ruko atau di rumah di teras. Rumah di teras. Ya. Itu jualannya cuman seminggu 2 kali. Hari Kamis pengajian ibu-ibu, hari Minggu panggilan bapak-bapak. Yang maksudnya mau buka tiap hari supaya rame. Alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Tempatnya di situ juga. Tempat di situ juga, nggak kontrak nggak ya Pak di situ. Oke. Itu rumah bukan ruko. Bukan, rumah biasa. Maunya ruko. Oh, kebetulan di depan tuh Ayam Amar mau dijual. Nawarin ke saya maunya 2,5 M. Minta berapa? Mintanya 2,5 M. 2,5 M. Oke. Alhamdulillah gitu. Harus kebeli. Pasti. Jadi gini ya Pak, saya udah ajarin tadi malam ya. Kalau pengen hajatnya terkabul, hitungannya hari, paling lama minggu, paling lama bulan, nggak sampai tahun. Paksain bapak dan ibu. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, bakdia qobliyahnya jangan bolong. Tadi barusan saya di WhatsApp, saya bilang gak usah di WhatsApp, telepon aja karena banyak banget tamu. Kenapa? Saya tahun 2020 datang ke RDAY, maksain sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, bakdia qobliyah nggak bolong. Total saya sedekah ke RDAY, jadi dia bilang, saya total sedekah ke RDAY dari sedekah subuh sampai sedekah Jumat barokah. Jadi Jumat barokah itu Jumat. Dia bayarnya sekaligus di muka. Oh iya. Iya, 4 juta tambah sedekah subuh. Jadi total dia sedekahnya sebulan 15 juta. Suaminya punya penghasilan sebulannya 100 juta. Sekarang di 2023 sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, bakdia qobliyah nggak bolong ya. Totalnya dia sekarang sedekahnya 30 juta. Emang ada perubahan, Mbak? Alhamdulillah Ji. Sekarang suami saya penghasilannya 250 juta sebulan. Nah, coba Bapak dan Ibu mau sedekah subuhnya berapa ke Allah? 100 ribu deh Ji. Ya udah jalanin dulu 100 ribu. Tiap hari sedekah 100 ribu. Tiap hari sedekah 100 ribu. Plus Jumat barokah. Ketiga, sholat bakdia qobliyahnya jangan bolong. Kita kebanyakan bakdia qobliyahnya bolong. Yang nggak subuhnya bolong, yang nggak duhurnya bolong, yang nggak asarnya bolong, yang nggak isanya bolong. Sebenarnya saya pertanyaan Bapak saya nerangin ke Ibu, sebenarnya saya nyindir ke Bapak. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Udah terima. Dia kan nanya, saya mau dagangan sate Marangi saya dagang tiap hari. Sekarang dagangnya seminggu 2 kali. Saya mau
depan ruko saya mau beli harganya 2,5 M. Saya bilang itu gampang. Coba bapak dan ibu maksain tanpa sepengetahuan istri atau tanpa sepengetahuan suami atau tanpa sepengetahuan anak, maksain sedekah subuh. Kenapa Haji mesti maksain? Nanti kalau kita duitnya banyak, kita mau kemana aja oke, mau umroh sekeluarga, nggak usah bilang pasangan, langsung berangkat aja kita sekeluarga. Tapi sedekah subuhnya jangan bolong. Ini kan teman-teman kalau saya lihat gede minta. Betul. Betul. Maunya saya sedekah subuh dulu, tapi kan saya nanti buat makan gimana Pak Haji? Kan makannya nanti siang. Emang bakal umurnya sampai ntar siang? Kan nanti makannya kan nanti sore. Jadi yang ada dulu, maksa dulu sedekah. Satu. Kedua, bapak dan ibu, kalau pertanyaannya kayak bapak ini, bisa gak saya dagangnya tiap hari Pak Haji? Ini, kalau bapak dan ibu, bisa gak saya punya penghasilannya tiap hari? Bisa gak rukonya saya beli 2,5 M? Bisa gak bapak dan ibu bisa punya rumah 1000 meter? Jangan rumahnya tipe 21. Jangan rumahnya tipe 36. Jangan rumahnya tipe 45. Jangan rumahnya tembok tetangga kanan sama tembok tetangga kiri nempel temboknya. Ya iyalah, kan orang tua kita dulu di kampung atau nenek kita di kampung, tembok tetangga nggak ada yang nempel, ada nggak? Betul. Ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada. Tetangga sama tetangga nempel tembok nggak ada. Kenapa lahir ke anaknya dan ke cucunya temboknya nempel semua? Ini apa? Rumah apa ini? Janganlah. Jauh udah kasih ada jarak, jadi anak-anak bisa lari. Pak Haji jangan nyindir saya nggak nyindir, saya hanya motivasi. Kalau bisa kita hengkang, terus kita jadi pindah ke rumah yang 1000 meter. Nanti kalau bapak dan ibu mau nikahin anaknya, jadi nanti keluarga pada ngumpul di situ. Alhamdulillah. Iya, soalnya kalau sekarang rumah tipe 21, kalau bapak dan ibu mau ada acara, ada hajatan, tidurnya di mana? Udah lagi jalan. Betul. Iya. Caranya apa dong Ji? Supaya itu bisa. Syarat yang 4 jangan dilanggar biar rumahnya nggak nempel. Apa tuh? Tidak boleh ngerutu. Ngerutu, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Ini kan ibu-ibu juara 1 kalau suruh ngerutu. Betul. Baru mau masuk dapur udah ngerutu. Baru mau masuk kamar udah ngerutu. Apalagi kalau lihat buka dompet tuh juara 1 tuh ngerutu. Janganlah Bu, ibu jangan buka dompet uang, buka dompet alat kelamin. Masih ada. Gitu. Pak Haji, betul. Ya, saya maunya hari ini nanti bapak dan ibu pulang dari RDAY, hari per hari mesti ada perubahan. Apa caranya? Yang 4 jangan dilanggar. Gerutu. Mau macet jangan gerutu, mau jauh jangan gerutu, mau mati listrik jangan gerutu, mau didatengin sama Pak RT sumbangan jangan gerutu, mau anak, mah Pak aku pengen ini Pak pinjam duit dulu dong, jangan gerutu, karena anak ngucap mau minjem duit pasti udah seizin Allah. Jangan gerutu. Sekarang gede gerutu apa gede hajat? Nah ya idang gerutunya dinolin, set. Gede hajat apa gede ngeluh? Nah ngeluhnya jangan dikeluarin. Ngeluh apa aja? Ngeluh anak kecil nggak mau makan, anak kecil bajunya dilempar-lempar, suami kita maunya telanjang terus di kamar. Iya ada Pak. Betul. Istri yang punya suami, ini suaminya baru masuk kamar, itu langsung telanjang. Harusnya kan istrinya, alhamdulillah. Ini enggak istrinya, Papa itu dilihat dari orang dari luar. Papa itu tuh kacanya belum ditutup tuh hordengnya. Papa itu namanya ngeluh gak? Ngeluh. Nah orang yang suka ngeluh saldonya nggak lebih dari 20 juta, paling gede 20 juta, kadang 15 juta, malah kadang cuma 10 juta. Jadi nggak boleh ngeluh. Kalau lihat dia masuk kamar, suaminya, istrinya masuk kamar, tahu-tahu suaminya langsung telanjang bulat, harusnya dipeluk. Ajik ada mainan bah. Pak Haji maaf, kalau nggak ada istrinya gimana? Saya nggak ada istrinya. Semua saya kirim ke rumah Bapak. Ini semua saya kirim ke rumah Bapak. Oke siap, terima kasih. Ya. Masih ada Pak Haji, terpanya masih ada. Ini saya kan mau jual tanah ya. Ada tanah 3 hektar itu di kampung. Tanahnya milik siapa? Itu dari orang tua. Terus? 3 hektar itu. Mau dijual, maunya
ya cepat laku lah. Gitu. Pernah ada yang nawar 100.000 per meter jadi 3 miliar kali. Supaya cepat laku lah. Semau saya tuh gimana Pak Haji itu? Pokoknya Bapak gini. Ya. Hindarin yang 4. Ya. Ngerutu, ngeluh, komen, mikir. Siap. Bapak terjemahin gimana tuh ngeluh, saya nggak hafal. Karena kan adanya di Bapak. Bapak lihat apa nih? Mesin pompa air nggak nyala, nggak boleh ngeluh. Ya. Hujan deras, tampias ke dalam, anginnya sawer, nggak boleh ngeluh. Iya. Itu aja. Kalau buat Bapak ya. Kalau buat ibu-ibu, jangan ngeluh kalau lihat suaminya di kamar telanjang bulat. Ada nggak yang ngeluh di sini? Kenapa ngeluh kalau saya boleh tanya? Kok ngeluh suaminya telanjang bulat di kamar? Kenapa ngeluh? Hah? Alhamdulillah. Hah? Janganlah. Justru suami yang hobinya telanjang bulat itu duitnya pasti banyak banget. Amin ya Allah. Gak percaya? Saya buktinya. Amin. Saya juara 1 kalau sudah telanjang. Kalau di kamar telanjang, tinggal istri saya, papa. Itu tuh belum ditutup hordengnya papa. Emangnya nyamuk ngeliat. Jadi intinya gini Pak, sekecil apapun yang ada di pasangan kita, apakah itu suami, apakah istri, jangan ngeluh. Itu aja. Iya. Pak Haji, suami saya tuh hobinya kalau makan itu bisa nggak pakai celana dalam. Hah? Bener? Iya. Kenapa nggak tangan kanan nyuapin, tangan kiri juga nyuapin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Pak Haji gitu? Iya saya gitu. Saya ini ngomong buat saya sendiri. Contohnya itu. Tapi kan luar biasa saldonya. Iya. Terakhir ya, Bapak dan Ibu, saya maunya pulang dari sini harus ada perubahan. Pulang dari sini harus ada peningkatan. Amin. Ya. Amin. Ya. Bisa gak Bapak dan Ibu pada saat nanti pulang dari sini, satu pun tidak boleh ada komen keluar dari ucapan kita. Iya. Misalkan Bapak dan Ibu bisa ya. Misalkan Bapak dan Ibu bisa. Misalkan Bapak dan Ibu naik motor, nyala aja, nyala apa namanya itu? Starter. Iya nyala. Apa namanya itu? Ya, nggak bunyi. Terus kita komen, terutama para istri. Ya gimana mau bunyi, orang tuh tadi kontaknya nggak dicabut. Allah. Itu sampai lupa. Iya, ini saya nyindir yang di ruangan sini. Kalau istri saya nggak pernah ngomong begitu, karena istri saya kan nggak naik motor. Mobil semua. Istri saya tinggal duduk aja di sebelah saya, Toyota Alphard, tinggal duduk. Ini Bapak dan Ibu nih, coba. Apa sih kelebihannya dengan starter nggak bunyi? Terus kita lihat tuh, ingat kuncinya belum dicabut sehingga nggak bunyi-bunyi. Taruhlah nyala 10 menit. Sekarang kan gede hajat. Apa gede jengkel? Kan gede hajat. Apalah artinya komen tuh, resiko tuh kalau kunci nggak dicabut. Jadi suaminya dijadiin terdakwa. Iya. Betul kan? Betul. Emang ada untungnya jadiin suami terdakwa? Kayaknya kita menang gitu di parkiran itu. Nggak ada, justru hajat kita mundur. Berarti hal-hal kecil itu menyebabkan hajat kita lemot. Bukannya kita nggak terkabul karena kita nggak ini, nggak itu. Enggak, salah satunya komen. Bisa? Bisa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.